Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran sejarah peminatan di SMA Negeri 5 Bagan Senemba, Provinsi Riau. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kausalitas. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan tentang pengertian kausalitas dan contoh penerapannya. Konsep berpikir kausalitas mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian dari kita. Namun, dalam belajar sejarah, konsep berpikir ini penting karena bisa menggali suatu peristiwa secara mendalam, baik sebab maupun akibatnya. Pada materi-materi sebelumnya telah dijelaskan beberapa konsep berpikir dalam belajar sejarah seperti diakronik dan sinkronik. Saat ini kita akan membahas tentang konsep berpikir kausalitas. Apa pengertian dari konsep berpikir kausalitas? Berikut penjelasannya. Konsep berpikir kausalitas bisa juga disebut dengan berpikir secara kronologis. Kausalitas ini menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Secara umum, pengetahuan tentang hubungan sebab akibat sangat penting dalam mempelajari sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Teori kausalitas terdiri dari monokausalitas yang berhubungan dengan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah. Sedangkan multikausalitas didefinisikan sebagai penjelasan suatu peristiwa dengan memperhatikan berbagai penyebabnya. Sama halnya dengan konsep berpikir kronologis, dalam teori kausalitas ini juga bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kausalitas bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urusan waktunya karena mengacu kepada sebab akibat dari peristiwa tersebut. Adapun salah satu contoh peristiwa sejarah dengan hubungan kausalitas adalah sebab dan akibat dari dilaksanakannya sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menutupi keuangan kas Belanda yang mengalami defisit akibat banyak membiayai perang. Melalui tanam paksa ini, pemerintah kolonial Belanda mengajak rakyat pribumi untuk menanam tanaman ekspor seperti teh, tembakau, kakao, kopi, dan kina. Selama kurang lebih 40 tahun dilaksanakannya tanam paksa, Belanda berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan tanaman ekspor, sekaligus mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat pribumi yang menanam tanaman ekspor namun tidak mendapatkan yang layak dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam konsep berpikir kausalitas, ini terlihat bahwa sebab dari peristiwa sejarah tersebut adalah sistem tanam paksa dari pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa sejarah tersebut antara lain, yang pertama yaitu penderitaan rakyat berupa kelaparan karena rakyat terlalu fokus mengurus tanaman ekspor hingga tanaman pangan menjadi terbengkalai. Yang kedua yaitu petani mulai mengenal jenis dan cara merawat dari tanaman ekspor. Yang ketiga yaitu muncul kritikan atas kebijakan sistem tanam paksa dari kalangan humanis dan liberal Belanda. Yang keempat yaitu muncul kebijakan baru sebagai upaya balas budi yang dikenal dengan politik etis.
Dengan melihat penjelasan tersebut, maka konsep berpikir kausalitas perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa membantu dalam memecahkan masalah. Jika kita tidak berpikir sebab akibatnya, maka kita bisa berlaku seenaknya saja dan malah akan menimbulkan masalah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.